Halo Bea Cukai, gue mau nanya sama kalian. Kalian tuh netapin bea masuk itu dasarnya apa ya? Gue kan baru beli sepatu. Nah ini nih sepatunya nih. Gue beli nih sepatu, harganya 10,3 juta. Shipping 1,2 juta, total 11 juta 500. Dan kalian tahu bea masuknya berapa? Nih, 31 juta 800. Itu perhitungan dari mana? Ini kalau based on perhitungan gue, harusnya gue bayar tuh sekitar 5,8 juta. Dan ini juga perhitungan yang gue pakai menggunakan aplikasi kalian nih, mobile bea cukai 5,8 juta. Terus kalian netapin bea masuk atas sepatu gue itu dari mana perhitungannya? Sepatu gue harganya 10 juta, kalian kenain 30 juta. Ini nggak make sense banget. Gila lu. Tolonglah bea cukai, sekarang mana ada sih bea yang lebih gede daripada harga barangnya gitu loh. Kalian mikir apa kalau kenain? Mengenai mekanisme barang kiriman. Satu, kita tahu 2023 kita mengeluarkan PMK mengenai barang kiriman untuk memperbaiki proses pemasukan barang kiriman menggunakan CN, consigned note. Sebelumnya kita tidak menggunakan berbasis kode dokumen sehingga gelondongan itu satu. Dan dengan PMK itu juga kita menetapkan bahwa yang melakukan implementasi daripada pengiriman barang itu dilakukan sebagai importir. Selama ini kita tidak ada kepastian mengenai posisi itu. Dan kemudian teman-teman sekalian sejalan dengan kebijakan itu, kemudian Permendag mengeluarkan juga kebijakan bahwa barang kiriman itu minimal harganya $100. Minimal $100. Nah, dampak daripada kombinasi kebijakan itu tentunya sebelum dampak kami sampaikan maksud dan tujuannya adalah untuk memperbaiki akuntabilitas dan juga transparansi serta juga melindungi ekonomi kita di dalam negeri khususnya UMKM. Dampak dari kebijakan itu teman-teman sekalian kami sampaikan di 2023 sampai dengan September itu jumlah dokumennya itu bisa mencapai 5 juta dalam satu bulan. 5 juta satu bulan konsisten sejak tahun 2020. Tetapi kemudian di 2023 Oktober sudah menjadi tinggal 1 juta. Dan kemudian di bulan November 2023 turun menjadi 390 ribu. Kebijakan itu efektif untuk mengendalikan tidak ada lagi barang kiriman yang di bawah $100. Yang kita tahu waktu itu dominan nilainya bisa $3. Yang kita tahu sebenarnya barang itu bisa diproduksi di dalam negeri, tapi kemudian perilaku daripada konsumen masih melakukan importasi daripada barang-barang yang relatif sebenarnya bisa kita bikin di domestik. Dan itu efektif sampai dengan sekarang itu hanya sekitar 200-400 dokumen setiap bulan. Tetapi dari nilai devisinya tidak banyak berubah. Nilai devisanya misalnya di September itu pada waktu masih 5 juta itu 69 ribu USD per bulan. Di November itu 62 dan pada 57. Dan pada saat dia turun ke 390 ribu, nilai dari devisa itu tetap masih mencapai sekitar $62 ribu. Jadi tidak ada perubahan nilai yang signifikan. Tapi volume barang yang dikirim ke domestik itu jauh berkurang signifikan dan banyak sekali manfaat yang tentunya bagi UMKM kita, bagi industri kita, dan bagi ekonomi kita. Untuk barang kiriman ini, teman-teman sekalian, perbaikan yang juga kita lakukan adalah kita membuat transparansi dengan perusahaan jasa titipan. Selama ini, perusahaan jasa titipan memfasilitasi daripada pemasukan barang itu. Apakah itu PT Pos, apakah itu DHL atau FedEx. Dan itu juga kita lakukan untuk barang kiriman PMI yang difasilitasi oleh PJT yang biasanya perusahaan swasta. Dalam posisi barang itu, para perusahaan PJT itu harus juga membuka akses informasi kepada pengirimnya bahwa barang itu posisinya di mana. Apakah masih di PJT atau dalam proses di bea cukai. Ini tentunya banyak kami dapatkan masukan bahwa barang itu masih tertahan, tapi setelah kita cek, barang itu belum pernah masuk ke bea cukai proses untuk penetapan kepabeanan, tapi masih diproses oleh PJT. Nah, ini dengan membuka transparansi ini, teman-teman sekalian, para konsumen dan juga PMI juga tahu posisi barang itu apakah
kemudian masih di PJT ataukah sudah diproses di kepabeanan, yang kemudian proses di kepabeanan itu biasanya waktunya tidak lebih dari 1 hari. Termasuk juga nilai daripada kepabeanan juga kita buka transparan, sehingga konsumen PMI juga tahu berapa nilai itu. Itu yang mungkin kami sampaikan kepada teman-teman. Dan ini sistemnya online, ya, tidak ada sistem offline. Hingga berapapun nilai yang dimasukkan oleh perusahaan jasa titipan, itu akan langsung dihitung biaya masuknya secara otomatis. Dan kalaupun nanti memasukkannya angkanya salah, maka perhitungan kepabeanannya juga bisa salah keluarnya. Sehingga penting kita mengedukasi kepada para PJT yang kita tahu jumlah barang kiriman yang masuk itu cukup banyak untuk kemudian memasukkan datanya secara baik dan betul. Ini tentunya dimungkinkan teman-teman sekalian kalau kita mendapatkan info bahwa nilainya tidak sesuai dengan nilai barangnya, maka konsumen dapat melakukan informasi kepada kita. Kita punya online Bravo Bea Cukai, baik juga dari chat maupun dari email, yang jumlah sampai dengan Maret 2023 ini bisa sampai 6.000 minta info mengenai proses barang kiriman mereka. Mereka tanya apakah barangnya ini sudah disubmit oleh PJT atau bukan. Kemudian mereka menanyakan mengenai berapa sih nilai perhitungannya, kita infokan kepada konsumen. Termasuk juga mengenai proses prosedur pengirimannya juga, kita juga ditanyakan oleh para pelaku usaha. Sehingga ini transparan. Dan kalau tadi ada salah hitungan, maka kita minta PJT mengkoreksi perbaikan angkanya. Satu. Dan juga ini dimungkinkan apakah salah angka, apakah salah nilai uang pernah terjadi juga dimasukkan, yang kemudian kita dapat info itu kita bisa koreksi. Seperti case sepatu kemarin itu, setelah kita fasilitasi dengan PJT, sudah kita bantu kita selesaikan, dan kemudian mekanisme dengan pengirimnya menjadi hal yang mungkin masih pending antara konsumen dengan shippernya yang ada di luar negeri. Tentunya proses kepabeanan kita lakukan dengan transparan dan konsisten sesuai dengan ketentuan. Jadi transparansi ini teman-teman sekalian ini sangat membantu sehingga PJT juga ada kepastian waktu SLA-nya, dan kita juga di kepabeanan juga ada kepastian waktu SLA, dan juga kemudian penetapan kepabeanan sesuai dengan ketentuan perhitungan yang harus kita jalankan. Dan teman-teman sekalian juga dipahamin bahwa kebijakan mengenai importasi barang kiriman ini adalah kebijakan daripada regulatornya. Apakah itu Kemdak, apakah Perindustrian, apakah Kemkes. Jadi posisi kita di Bea Cukai adalah melaksanakan kebijakan itu. Jadi kalau teman-teman tanya apakah Bea Cukai kaku, Bea Cukai hanya melaksanakan, tidak ada kekakuan. Dan kita sangat mensupport dan membuat transparansi daripada plan itu. Kalau ada perbaikan daripada regulasi, maka kita usulkan kepada kementerian yang berwenang membuat regulasi itu. Dan ini tentunya teman-teman sekalian, pengalaman kami di lapangan, kita melaksanakan itu sesuai dengan ketentuan. Malah kalau kemudian kita tidak lakukan itu dengan baik, itu bisa jadi temuan audit atau bisa juga temuan APH. Yang tentunya kita melakukan minimalisasi daripada kelemahan itu. Jadi itu yang mungkin mohon dipahamin teman-teman sekalian mengenai proses itu. Jadi tentunya masalah denda yang juga ditanyakan, denda ini tentunya sesuai dengan ketentuan. Dan denda ini juga untuk mencegah kesalahan informasi yang dilakukan oleh pelaku. Under invoicing itu terjadi. Dan itu bisa merugikan negara kalau kemudian nilai barang yang disampaikan itu tidak sesuai dengan harga barang sebenarnya yang kita punya akses tahu secara pasar global berapa sih harga barang itu. Jadi ini memang ada check and balance yang harus kita lakukan dan transparan, yang kemudian nilainya sesuai dengan nilai tadi yang telah ditetapkan. Itu teman-teman.